Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati pengurus Mahad Al-Islami As-Safa, yang saya hormati Ketua DKM Mushola As-Safa dan jajarannya, yang saya hormati para asatidz-asatizah, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan pengikutnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita masih dalam suasana Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu adalah merupakan bulan yang sangat membahagiakan umat Islam. Bahkan ini adalah sebuah rahmat bukan sekedar orang Islam saja, tapi seluruh alam. Karena pada bulan Rabiul Awal ini lahir seorang manusia yang kemudian menjadi penyebab diciptakannya langit dan bumi, yaitu kelahiran seorang manusia bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Untuk itu di dalam bulan Rabiul Awal ini kita hendaknya mengambil sebuah iktibar atau sebuah pelajaran berharga untuk kita lebih mencintai dan mendekatkan diri kita kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita Bu Haji ingin masuk ke dalam surga dikarenakan karena banyaknya amal perbuatan kita, rasa-rasanya mustahil, ya. Tetapi kemudian kita berharap mendapatkan surganya Allah itu adalah karena syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kita mencintai umat, mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berselawat satu, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10. Siapa yang berselawat 10, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 100. Siapa yang berselawat 100, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 1000. Siapa yang melaksanakan selawat 1000, maka insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang menarik, bahwa pada tanggal 15 Juli tahun 1974 di sebuah majalah internasional namanya Times News itu terdapat sebuah pertanyaan, ya, dari para pembacanya. Pertanyaannya itu menggelitik, tetapi sebenarnya sepertinya biasa-biasa saja. Apa pertanyaannya? Siapakah pemimpin besar yang paling berpengaruh di dunia ini? Lalu kemudian diadakanlah sebuah halaqah ataupun pembicaraan di antara para teknokrat dan ahli ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Tetapi kemudian di hari pertama tidak menghasilkan apa-apa. Di hari kedua juga sama. Di hari ketiga kemudian disepakati bahwa kita dengan membuat kriteria. Kesulitan dong kalau misalnya menyebut si ini dan segala macam. Lalu kriteria tersebut adalah pemimpin besar dunia yang berpengaruh jika satu,
adalah dia melindungi dan mengikuti, dia melindungi pengikut dan rakyat. Yang kedua, pemimpin itu dikatakan besar apabila dia mencerdaskan dan mensejahterakan pengikut dan rakyatnya. Untuk yang pertama dan kedua, siapapun pemimpin, insya Allah di seluruhnya melaksanakan itu. Dan yang ketiga kemudian memunculkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian 8 tahun kemudian terbitlah sebuah buku yang dikarang oleh seorang Yahudi, agamanya non-Muslim, yaitu Nasrani. Apa yang terjadi, hadirin yang berbahagia? Di dalam buku 100 tokoh dunia berpengaruh itu, ternyata Michael Hart itu menyantumkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan nomor 1. Padahal ada Aristoteles, padahal ada Michael Gorbachev, padahal ada Tito, ada siapa saja begitu pemimpin-pemimpin dunia, ada Yesus, ada nabi-nabi yang lain, tapi tidak dicantumkan di nomor pertama. Padahal dia bukan Muslim, tetapi mencantumkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di nomor 1. Lalu kemudian tentu para ilmuwan yang dulu pernah berdiskusi itu protes, keberatan, mempertanyakan kepada Michael Hart kenapa kemudian mencantumkan Muhammad di nomor 1. Maka dalam sebuah forum yang sangat terhormat itu Michael Hart berpidato dan menyampaikan argumentasi kenapa kemudian mencantumkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama. Katanya adalah, pertama, bayangkan saja dari yang pertama seorang diri, lalu kemudian diikuti oleh 4 orang sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan sampai sekarang itu sudah berapa miliar manusia masuk ke dalam Islam. Dan herannya adalah mereka orang Islam itu rela mati demi ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka tidak pernah ketemu langsung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Michael Hart. Pak Mudin mungkin bisa taruh ke depan aja. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata Michael Hart, kenapa dia mencantumkan Muhammad di nomor yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW itu di samping sebagai pemimpin dunia, dia juga adalah seorang panglima perang yang setiap peperangan selalu memenangkan. Nabi Muhammad tidak pernah dia berdiri di belakang dalam peperangan, tapi selalu nomor depan, selalu di depan dan berhadapan dengan musuh. Tapi anehnya adalah bahwa sekalipun Nabi Muhammad SAW dalam setiap peperangan itu memenangkannya, sesungguhnya dia tidak pernah membunuh lawannya sama sekali menggunakan pedang atau senjata. Begitu Pak. Ini sejarah mengatakan seperti itu, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah hanya membela dirinya. Pernah satu ketika ada yang mengatakan bahwa ketika Surokoh yang akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti itu. Siapa yang akan menolongmu? Muhammad, tidak ada siapa di sini. Pedang sudah ada di dalam saya. Apa kata Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiba-tiba bergetar Surokoh dan akhirnya kemudian tergeletaklah pedang yang ada di tangannya, lalu kemudian terjatuh. Setelah itu apa? Itu pedang yang terjatuh dari tangan Surokoh diambil oleh Muhammad. Udah lebih ketakutan lagi, jangan-jangan saya akan dibunuh oleh Muhammad. Tapi apa? Kemudian pedangnya itu dikembalikan kepada dirinya.
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW balik bertanya, siapa yang akan menolongmu? Dia tidak bisa menjawab apapun, dan akhirnya kemudian gemetar. Itu yang menjadikan sebab kenapa Muhammad dicantumkan di urutan nomor pertama di dalam buku 100 tokoh dunia berpengaruh, karena Nabi Muhammad betul-betul tidak pernah membunuh lawannya secara langsung menggunakan pedangnya. Yang ketiga, alasan kenapa Nabi Muhammad ditaruh di urutan nomor pertama, kata Michael Hart, bahwa pemikiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kesesuaian antara hati, lisan, dan juga perbuatan. Ini namanya adalah implementasi daripada iman yang sebenarnya. Tasdikun bil lisan wa iqrarun bil takrirun tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalin bil arkan. Seperti itu. Jadi itulah yang kemudian menjadikan tidak semua pemimpin itu istiqomah seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu antara hati, lisan, dan perbuatannya itu adalah satu kata. Apalagi ada satu lagi alasan daripada Michael Hart mencantumkan nama Nabi Muhammad SAW menjadi nomor 1 di antara 100 tokoh dunia pengaruh adalah seluruh daripada perkataan Nabi, termasuk adalah kitab Al-Quran, itu semuanya terkonfirmasi benar adanya. Padahal itu terjadi 14 abad yang silam, tapi kemudian sampai sekarang terkonfirmasi. Contoh, bahwa Nabi Muhammad SAW dengan mujizatnya konon pernah membelah bulan dengan pedangnya. Tentu secara logika ketika itu tidak mungkin, impossible, mana ada seperti itu. Tapi kenyataannya setelah terjadi sebuah penelitian, di bulan yang tidak ada itu ternyata ada parit yang begitu panjang dan lebar. Bisa jadi itu adalah goresan daripada pedang Nabi Muhammad SAW ketika membelah bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apalagi contohnya, terjadinya pertemuan antara air laut dan air tawar. Itu di laut mana, Mamuddin? Itu yang asin-asin, yang tawar-tawar. Coba bagaimana logikanya, tapi kenyataannya seperti itu. Dan itu kemudian ditulis di dalam surat Ar-Rahman, kalau nggak salah ayatnya adalah 19, terkonfirmasi. Jadi karena apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa terkonfirmasi dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dari itu Nabi Muhammad SAW dan kitab yang dibawanya yaitu Al-Quranul Karim adalah secara logika, secara ilmiah dan keimanan itu bisa menyatu. Maka dari itu sekarang agama Islam itu adalah agama yang perkembangannya begitu besar. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, apakah kita sekarang menjadi orang Islam sejak lahir? Bapak kita Islam, engkau kita Islam, tapi banyak di antara kita yang kemudian tidak yakin dengan Islamnya. Betul Pak Haji? Betul? Iya, kadang-kadang seperti itu. Padahal orang-orang yang berkontemplasi yang tadinya non-muslim berbondong-bondong masuk ke dalam Islam melalui sebuah penelitian dan kontemplasi panjang. Tapi kita yang menjadi Islam dari kecil kadang-kadang kurang ilmu tentang Islam dan akhirnya kemudian tidak begitu yakin terhadap Islam yang akan menyelamatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah itu hanya agama Islam.
Maka percaya apa tidak, sepanjang kita pernah bersyahadat dan kita adalah Islam, maka menurut sebuah riwayat kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun mungkin karena banyak dosa kita akan dicuci dulu, akan dibakar dulu dan segala macam. Tapi siapa saja yang pernah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, maka insya Allah suatu hari nanti kita tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktu bihima kitabullah wa sunnatul rasul. Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang siapa saja berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka dia tidak akan pernah celaka seumur hidupnya. Apa bangunin dua perkara itu? Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita mengambil iktibar antara lain. Pertama, kita harus lebih mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tentunya kita sedikit demi sedikit melaksanakan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart mengatakan bahwa mereka umat Nabi Muhammad SAW rela mati untuk memperjuangkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun kita tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi pantas kalau kemudian Nabi Muhammad dikatakan sebagai revolusioner yang paling berhasil di muka bumi ini, yang berhasil membawa manusia minaz-zulumati ila nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Maka dengan nur Islam inilah insya Allah di dalam segala macam kehidupan kita sehari-hari dikembalikan. Maka dari itu ayo sama-sama kita sedikit demi sedikit memperbanyak ilmu kita tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit demi sedikit kita lalu kemudian melaksanakan sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis dikatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk manusia liutammima makarimal akhlak, kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, baik akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada manusia yang lain, ataupun akhlak manusia kepada alam. Dan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kamu, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Itu adalah suri teladan, contoh yang baik. Maka kalau kita ingin berkiblat ittiba kepada siapa di dalam kehidupan ini, maka ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya mengingatkan bahwa 4 sumber hukum kita di dalam kehidupan beragama Islam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, firman Allah yang menjadi way of life dan pandangan hidup kitab suci umat Islam.
Yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Karena kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Dan yang keempat adalah qiyas, ya, perumpamaan yang dilakukan ketika di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan ijma. Qiyas di ijma itu tidak ada, maka kemudian qiyas itu dibolehkan menjadi salah satu sumber hukum di dalam Islam. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi perenungan. Jadi tidak ada lain, adalah kita harus mencintai dan bersyukur kita sebagai seorang muslim dengan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita terhadap Islam dan juga pengetahuan kita terhadap bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas segala kekurangannya saya mohon diberikan pintu maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.